warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya, Nurani Akma Putri Abian. Sebagai host yang akan memandu acara pada podcast hari ini. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai gugatan usia minimal capres dan cawapres yang saat ini ramai dibahas yang tak ada hentinya. Nah, hal ini dinilai berindikasi terjadinya ketidakadilan. Tentunya bersama rekan-rekan saya yaitu Saya Dimas Tri Pamungkas. Saya Rahma Hoirunisa. Saya Muhammad Riza. Saya Suraya Putri Reputni. Nah, pada season kali ini kita akan membahas mengenai putusan Mahkamah Konstitusi tentang usia minimal pencalonan wakil presiden, di mana MK baru saja memutuskan bahwa usia minimal lebih rendah membuka peluang bagi anak-anak muda untuk ikut terlibat dalam politik. Namun, keputusan MK ini justru menimbulkan isu hangat di tengah-tengah masyarakat soal potensi dinasti politik dan juga kemungkinan nepotisme. Hal ini menimbulkan banyak sekali pertanyaan. Apakah yang terpilih benar-benar karena kemampuan atau hanya karena pengaruh keluarga? Ini adalah sebuah tantangan yang menarik untuk kita ulas. Penasaran bagaimana kelanjutan dari berita ini? Saksikan video kami selengkapnya ya. Polemik putusan Mahkamah Konstitusi atau MK terkait batas usia capres dan cawapres terus, namun usia itu tidak berlaku bagi calon yang sudah berpengalaman sebagai kepala. Putusan MK beraroma nepotisme karena Ketua MK Anwar Usman merupakan ipar Presiden Joko Widodo. Tuntutan yang mereka layangkan masih berkaitan dengan putusan Sebagai wujud penolakan terhadap adanya dinasti politik, Mahkamah Konstitusi memastikan siap menghadapi potensi sengketa pemilu 2024. Nah, sebelum kita memulai ke pembahasan intinya, kurang abdul kalau kita tuh tidak tahu apa itu dari definisi dari nepotisme begitu ya. Nah, boleh nih dari salah satu narasumber yang ada di sini menjelaskan apa itu nepotisme? Oke. Secara singkat, nepotisme adalah praktik memberikan posisi atau keuntungan kepada keluarga atau kerabat dekat bukan berdasarkan kemampuan atau prestasi. Dalam pemerintahan, ini berpotensi menghambat prinsip meritokrasi di mana posisi seharusnya diisi oleh yang paling kompeten. Nepotisme bisa menimbulkan konflik kepentingan dan mengikis kepercayaan publik. Masyarakat mungkin merasa bahwa pemerintah lebih mementingkan keluarga pejabat daripada kepentingan umum. Ya. Dari sudut pandang etika publik, ini jelas bertentangan dengan nilai keadilan dan transparansi serta merusak legitimasi pemerintah. Pada dasarnya, mencegah nepotisme sangat penting untuk menjaga integritas, transparansi, dan kepercayaan publik dalam sistem pemerintahan. Tanpa upaya pencegahan, praktik ini dapat terus berkembang dan melemahkan prinsip meritokrasi serta profesionalisme yang seharusnya menjadi dasar dalam pengelolaan lembaga publik. Oke. Nah, nepotisme itu dalam politik berarti mengancam ketidakadilan dan juga meritokrasi begitu ya. Nah, sehingga hal ini dapat memicu konflik kepentingan dan menurunkan kepercayaan publik begitu ya. Nah, pencegahan nepotisme itu sangat penting untuk menjaga integritas dan legitimasi dari pemerintahan begitu. Oke, selanjutnya kemudian bagaimana putusan ini dapat menciptakan potensi untuk masuknya generasi muda dalam politik, namun juga dapat membuka diskusi mengenai dinasti politik begitu. Jadi baru-baru ini Mahkamah Konstitusi Indonesia kan membuat sebuah keputusan yang cukup besar, yaitu menurunkan batas usia minimal untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden. Ya. Ini bukan hanya soal angka, tapi ada banyak implikasi di baliknya. Dengan adanya kebijakan ini, peluang terbuka bagi generasi muda untuk masuk ke ranah politik di tingkat tertinggi. Ada angin segar di sini karena kaum muda dikenal lebih inovatif dan terbuka terhadap isu modern seperti teknologi dan perubahan sosial. Mereka bisa membawa perspektif baru dalam pemerintahan yang mungkin sebelumnya belum pernah ada. Oke. Namun keputusan ini juga mengundang banyak diskusi, terutama soal fenomena dinasti politik yang saat ini ramai dibahas ya kan. Dengan usia lebih rendah, tidak menutup kemungkinan anggota keluarga dari tokoh-tokoh penting bisa langsung masuk ikut mencalonkan diri dalam politik nasional.
Bagi sebagian orang, ini membuka peluang adanya monopoli kekuasaan yang bisa merusak prinsip demokrasi. Misalnya, jika generasi muda yang mencalonkan diri kebetulan adalah kerabat pejabat, bisa muncul pertanyaan apakah mereka benar-benar punya kapabilitas atau sekedar karena koleksi keluarga. Jadi, di satu sisi, keputusan ini memberi peluang, tapi di sisi lain juga menuntut agar ada mekanisme yang memastikan hanya mereka yang layaklah yang bisa maju, tanpa pengaruh keluarga yang terlalu tua. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa putusan ini tuh membuka pintu untuk kaum muda dan bisa membawa perubahan positif begitu ya. Tapi kita juga perlu memperhatikan terkait dampak yang dihasilkan dari keputusan ini gitu, agar peluang ini tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu saja, namun juga bagi kepentingan umum. Nah, apa tipsnya? Yaitu dengan memastikan seleksinya itu dilakukan secara adil dan berdasarkan kemampuan begitu ya. Oke, boleh juga diperketat. Oke. Terima kasih Kak Iza atas penyampaian penjelasan informasinya. Sangat menarik. Untuk selanjutnya yaitu saya ingin bertanya mengenai bagaimana implikasi dari putusan MK ini dapat menjadi peluang bagi keluarga pejabat untuk menduduki posisi tertentu dalam pemerintahan begitu. Baik, perubahan batas usia calon wakil presiden di Indonesia dapat membuka peluang bagi keluarga politisi yang terlibat langsung dalam dunia politik ya. Dengan menurunkan usia minimum, generasi muda dari keluarga politisi yang memiliki dukungan sumber daya yang kuat dapat lebih mudah mencalonkan diri. Di sini saya akan implikasi yang bisa muncul. Yang pertama yaitu akses lebih mudah untuk keturunan politisi. Keluarga pejabat atau tokoh politik besar dapat memanfaatkan perubahan ini dengan mendorong generasi muda dari keluarganya untuk maju dalam pencalonan politik itu ya, termasuk posisi wakil presiden. Oke. Yang kedua yaitu meningkatnya risiko nepotisme. Karena politisi muda dari keluarga besar mungkin mendapat keuntungan dalam proses kampanye, ini bisa memonopoli kekuasaan dalam menghalangi akses politisi muda sehingga mengurangi kesempatan munculnya bakat baru yang lebih kompeten. Yang ketiga yaitu pola regenerasi yang kurang beragam. Regenerasi kepemimpinan yang berasal dari keluarga politik yang sama dapat menghasilkan pandangan dan kebijakan yang kurang inovatif. Hal ini bisa menghambat perubahan struktural atau ide-ide baru yang dibutuhkan masyarakat. Yang terakhir yaitu potensi dominasi keluarga di pemerintahan. Dominasi keluarga mirip dengan sistem dinasti. Kehadiran anggota keluarga dan berbagai jabatan bisa membuat kebijakan yang dihasilkan itu lebih berpihak pada kepentingan keluarganya atau kelompok tertentu ya, untuk dibandingkan kepentingan publik secara umum. Terima kasih ya Kak Rahma atas penjelasan sangat menarik begitu ya. Jadi perubahannya itu tentu memberikan dampak yang signifikan terhadap pihak-pihak yang sedang berkompetisi ya begitu ya. Nah, saat ini kan kita sedang belajar mengenai etika dalam administrasi publik ya teman-teman. Nah, saya mau bertanya nih Kak, bagaimana sih kasus ini disoroti dalam etika administrasi publik itu sendiri? Ketika berbicara etika, kan dalam suatu pemerintahan, itu pasti kita memerlukan kepercayaan publik. Betul. Jadi kasus ini disoroti dalam etika. Etika penting dalam menjadi dasar kepercayaan publik. Saat pemerintah membuat kebijakan atau menunjuk pejabat, masyarakat perlu percaya bahwa semuanya dilakukan secara adil dan transparan sesuai dengan 3 prinsip utama yang harus dipegang, yaitu prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas. Transparansi di sini yaitu berarti semua prosesnya terbuka dan bisa diawasi oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui apa saja yang kebijakan yang akan diambil pemerintah gitu. Dan prinsip keadilan berarti setiap orang dipilih berdasarkan kemampuan bukan karena hubungan keluarga. Sedangkan akuntabilitas di sini berarti pejabat harus bisa mempertanggungjawabkan pilihannya jika terjadi sesuatu yang tidak sesuai dengan kebijakan awal yang sudah ditentukan. Ketika keluarga dekat pejabat itu dijalankan atau ditunjuk, seringkali muncul masalah yang disebut nepotisme yang kita bahas di awal tadi. Jika pejabat lebih memilih anggota keluarganya
Publik mungkin melihat ini sebagai tindakan yang tidak adil. Ini Ya. bisa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Karena itu, pejabat publik harus bijak dalam menjaga agar keputusan mereka tidak hanya menguntungkan kerabat atau keluarganya. Oke, jadi memang dalam etika administrasi publik itu membantu memastikan bahwa pejabat publik itu tetap amanah, adil, dan bisa dipertanggungjawabkan begitu ya. Jadi keterlibatan keluarga itu juga harus diatur sedemikian rupa agar tidak mengganggu kepercayaan publik dan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Oke, terima kasih Kak Iza atas penjelasannya, sangat menarik. Oke, selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai dampak yang ditimbulkan begitu ya. Nah, dari adanya penjelasan tersebut, mungkin dampak yang dapat ditimbulkan dari praktik nepotisme ini adalah merusak integritas pemerintah dan juga bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan gitu, yaitu seperti transparansi dan akuntabilitas. Sehingga dapat menimbulkan budaya kolusi dan juga korupsi. Ketika masyarakat melihat bahwa pejabat publik lebih mementingkan hubungan pribadi daripada kompetensi profesional, maka kepercayaan mereka terhadap sistem pemerintahan itu akan menurun begitu teman-teman. Nah, dengan demikian adanya nepotisme ini dapat secara signifikan menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi politik begitu. Keputusan MK mengenai pencalonan wakil presiden harus dipandang sebagai langkah menuju transparansi dan akuntabilitas. Namun, jika dalam praktiknya nepotisme terus berlangsung tanpa pengawasan yang memadai, maka perspektif negatif dari masyarakat akan terus meningkat. Dan dalam jangka waktu panjang, hal ini dapat mengganggu stabilitas sosial dan politik, serta menghambat kemajuan demokratis di Indonesia. Nah, baik itu tadi adalah penjelasan sedikit mengenai dampak dari adanya nepotisme. Jadi, jika nepotisme dilangsungkan tanpa adanya pengawasan yang ketat akan menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintahan, begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya yaitu langkah yang perlu diambil oleh pemerintah dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas serta mengurangi praktik nepotisme itu bagaimana ya Kak? Bisa dijelaskan oleh Kak Aura? Untuk langkah-langkah itu bisa banyak ya yang dapat diambil, seperti dalam hal pembatasan dan pengawasan. Yang pertama itu penguatan regulasi dengan menerapkan undang-undang yang lebih ketat mengenai konflik kepentingan dan nepotisme, termasuk pembatasan terhadap anggota keluarga pejabat publik untuk menduduki posisi di pemerintahan atau perusahaan yang berhubungan dengan pemerintahan. Yang kedua ada transparansi dan proses rekrutmen, di mana sistem rekrutmen yang transparan dan berbasis meritokrasi itu dapat dikembangkan. Dalam sistem ini, kandidat yang berkompeten dan independen harus diutamakan. Yang ketiga ada pengawasan independen. Untuk membentuk lembaga pengawas independen memiliki wewenang untuk memantau dan menilai praktik pemerintahnya. Yang kedua, itu ada langkah-langkah dalam hal pendidikan dan kesadaran publik. Itu kita bisa meluncurkan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif nepotisme terhadap demokrasi atau integritas pemerintahan, serta perlu mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan pemerintahan. Mungkin bisa dijelaskan lagi mengenai apakah ada contoh yaitu yang bisa Kakak cantumkan mungkin dari negara lain atau bagaimana gitu? Nah ya, dari penjelasan itu tadi ada beberapa contoh dari negara lain ya. Ya. Itu kita bisa melihat dari negara Italia. Di Italia itu nepotisme sering terjadi dalam pengambilan keputusan di sektor publik. Penelitian menunjukkan bahwa praktik ini dapat mengarah pada pengangkatan individu berdasarkan hubungan keluarga, bukan kualifikasi. Selain itu kita bisa melihat dari negara Kolombia ya. Negara Kolombia itu juga merupakan contoh penting di mana nepotisme dalam sektor publik telah menjadi perhatian serius. Banyak posisi di pemerintahan diisi oleh anggota keluarga pejabat yang mengarah pada pengurangan kualitas layanan publik. Nah, ini tentu meningkatkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan karena merasa mereka tidak mendapatkan pelayanan yang layak. Oke, begitu ya teman-teman penjelasannya. Terima kasih Kak Aura, penjelasannya sangat menarik. Jadi memang
dampak dari nepotisme ini sangat-sangat tidak baik ya untuk pemerintahan begitu ya, karena seperti yang dicontohkan seperti dari negara Italia dan juga Kolombia, benar itu tadi membuat masyarakat mereka merasa tidak percaya kepada pemerintahan mereka sendiri begitu. Oke, mungkin cukup ya sekian penjelasan yang dapat kita sampaikan mengenai nepotisme ini. Untuk selanjutnya mungkin bisa mencari referensi lain yang berhubungan dengan nepotisme dan juga contoh-contoh lain yang mungkin masih banyak terjadi di luar negeri ya selain di Indonesia begitu ya. Semoga dengan diskusi ini bisa memberikan manfaat dan juga pandangan baru kepada teman-teman mengenai nepotisme. Mungkin cukup sekian dari kita ya teman-teman, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terima kasih.